Pemirsa, kabar duka datang dari tanah air. Buya Syafi'i Ma'arif Jumat hari ini meninggal dunia. Ya, pemirsa, Buya Syafi'i Ma'arif meninggal di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Keadaan sehat walafiat. Ya, pemirsa, kabar meninggalnya Buya Syafi'i Ma'arif beredar melalui pesan berantai dari pengurus pusat PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Beberapa minggu yang lalu, Buya Syafi'i Ma'arif meninggal pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemirsa, kami belum mendapatkan informasi mengenai lokasi pemakaman almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai tokoh terkemuka di tubuh organisasi Muhammadiyah yang kerap dianggap sebagai bapak bangsa. Selain dikenal sebagai cendekiawan muslim, almarhum dikenal sebagai pendiri Ma'arif Institute. Muncul termelaka. Terasa bahwa ada mulai terasa. Ya pemirsa, kita juga telah tersambung dengan tokoh Muhammadiyah Bapak Abdul Mukti melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Abdul Mukti. Assalamualaikum, selamat siang Pak Abdul Mukti. Apakah bisa mendengar suara kami Pak di studio? Assalamualaikum, suaranya tidak terdengar ini. Baik, pemirsa, kami akan kembali menghubungi Bapak Abdul Mukti. Selamat siang, Bapak. Suaranya tidak. Baik, saat ini apakah sudah bisa mendengar suara kami, Bapak? Sudah kami betulkan kembali koneksinya? Baik, pemirsa, kami mohon maaf dengan adanya kendala komunikasi. Nanti kami akan mencoba kembali menghubungi Bapak Abdul Mukti. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan menghubungi Bapak Din Syamsuddin melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Din Syamsuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami turut berduka cita dengan meninggalnya Buya Syafi'i. Pak Din Syamsuddin, mungkin apakah mendapatkan informasi bagaimana kondisi almarhum sebelum meninggal dunia, Pak? Ya, terlebih dahulu terima kasih atas ucapan duka citanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua, khususnya warga Muhammadiyah dan umat Islam, merasa kehilangan besar dan kepergian almarhum Buya Syafi'i Ma'arif kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya menerima informasi tentang wafatnya beliau langsung dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir beberapa menit sebelum beliau setelah dia menghembuskan nafas terakhir. Dan kebetulan saya ada rencana terbang ke Solo untuk sebuah acara nanti malam dan sedang berusaha untuk bisa merirut penerbangan Yogyakarta ya. Namun belum ada konfirmasi dari pihak penerbangan. Nah, beliau memang kita dengar sudah menderita sakit dan beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Saya sendiri menyesal ya atau belum sempat untuk membesuk beliau. Baru ada rencana 2-3 hari ini bersama istri ke Jogja. Namun Allah telah menakdirkan lain nih. Nah, almarhum kalau boleh saya lanjutkan sedikit. Silakan, saya Pak. kenal dekat, kebetulan pernah mendampinginya ketika beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 2000-2005. Saya salah seorang wakil ketua, sehingga sering bertemu dan merasa sangat dekat dengan almarhum. Saya memberikan kesaksian beliau adalah orang baik, seorang yang menyimpan kegelisahan, kegundahan, kegalauan terhadap kondisi bangsa dan khususnya umat Islam. Maka beliau sering melemparkan pikiran-pikiran yang kritis sebagai manifestasi dari tanggung jawab terhadap masalah bangsa dan umat itu. Dan oleh karena itu pikiran-pikiran ini sangat penting untuk kita baca kembali. Karena saya yakin beliau menyampaikan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata
untuk memberikan solusi terhadap masalah bangsa dan masalah umat Islam. Semoga semuanya ini menjadi amal jariah bagi almarhum. Ya, Pak Din Syamsuddin, mungkin dari Pak Din Syamsuddin mendapatkan informasi di manakah lokasi pemakaman yang akan dilakukan oleh pihak keluarga terkait pemakaman Buya Syafi'i ini? Iya, saya dapat informasi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah lewat WA bahwa pada sholat Jumat ini jenazah akan dibawa ke Masjid Fitri Kauman. Ya, dan biarkan banyak tokoh Muhammadiyah kalau Bapak dibawa ke masjid ini untuk disolat jenazahkan, dan informasi akan dimakamkan di sebuah pemakaman yang saya lupa nama tempatnya. Dan di situ banyak makam tokoh-tokoh Muhammadiyah, termasuk mantan ketua umum yang terdahulu, dan kalau tidak salah juga di makam itu ada makam Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Baik, Pak Din Syamsuddin, selama kiprahnya Buya Syafi'i dan kontribusinya ke negeri ini, apa pelajaran yang harus kita ingat dari Buya Syafi'i? Pertama, kita harus merasa bertanggung jawab atas masalah umat, memberi perhatian, dan oleh karena itu ya, seorang tokoh umat itu memang harus memiliki kegelisahan terhadap permasalahan. Karena berawal dari kegelisahan itulah ya kita dapat menemukan jalan keluar. Itulah yang dialami oleh seorang Buya Syafi'i Ma'arif yang senantiasa gelisah. Dan kalau kita lihat ekspresi dan diksi yang dipakainya itu sangat menunjukkan kegelisahan. Itu positif dalam arti bahwa seorang pemimpin itu harus bahasa Islamnya itu yahtamu, memberi perhatian kepada masalah umat. Nah, oleh karena itu sebagian dari pikiran Buya Syafi'i Ma'arif ini ya, diinstitusionalisasi, dilembagakan lewat organisasi Muhammadiyah dan menjadi pikiran organisasi. Banyak pikiran-pikiran PP Muhammadiyah pada masa periode beliau itu yang berasal dari pikiran ketua umumnya, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Yang kedua, beliau adalah seorang tokoh yang sangat egaliter, ya, yang menerapkan prinsip Islam al-musawah, bahwa semua manusia itu sama, ya. Tidak ada perbedaan antara seorang yang menjabat sebagai ketua atau pucuk dari organisasi dengan anggota di bawah, antara orang tua dan anak muda. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang mengayomi kaum muda, ya. Baik. Dan ya, juga menghargai ya, pikiran-pikiran orang-orang lain, termasuk pikiran-pikiran muda. Ya. Baik. Saya sendiri merasa banyak berbeda pendapat dengan Buya Syafi'i Ma'arif dalam hal-hal tertentu, ya, terutama masalah keumatan. Namun ya beliau saya ketahui juga mengadopsi, menerima pikiran-pikiran orang lain. Ya, ini saya kira pelajaran yang sangat penting. Dan yang ketiga ya, beliau sering juga selain secara lisan menyampaikan kegelisahannya itu, tapi juga ditampilkan secara tulisan. Maka tulisan-tulisannya rutin ya, muncul di media, baik media Muhammadiyah, media nasional, termasuk refleksi di Republika, yang itu saya kira merupakan kumpulan dari pikiran-pikiran beliau yang saya kira akan menjadi referensi kita semua, ya, warga Muhammadiyah, umat Islam dan bangsa Indonesia. Oke, baik. Maka tidak salah kalau ada yang menganggap beliau itu sebagai guru bangsa, ya. Karena memang demikian, beliau telah tampil sebagai guru bangsa. Baik, Pak Din Syamsuddin, terima kasih Pak Din Syamsuddin. Kami kembali mengucapkan berduka cita atas kehilangan Buya Syafi'i. Betul. Dan mohon ya, dapat dimaafkan segala kesalahan dan kealpaan almarhum. Baik, terima kasih banyak Pak Din Syamsuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kembali kami akan menghubungi salah satu sahabat dari Buya Syafi'i, ada dari Bapak Abdul Muti selaku pengurus organisasi Muhammadiyah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kembali kami mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Buya Syafi'i Ma'arif. Atas kepergiannya ini, kehilangan satu bangsa Indonesia, kehilangan sosok Buya Syafi'i. Nah, sesama pengurus organisasi Muhammadiyah, bagaimana Anda mengenal sosok Buya Syafi'i? Ya, yang pertama kami merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif, dan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan perhatian yang luar biasa atas wafatnya pemimpin kami di Muhammadiyah dan juga pemimpin umat dan pemimpin bangsa, Buya Syafi'i Ma'arif. Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Pak Din tentang bagaimana Buya Syafi'i Ma'arif yang bagi saya adalah seorang sosok yang penuh dengan keteladanan, seorang guru bangsa, seorang negarawan yang pikiran-pikirannya dan sikap serta perilakunya mencerminkan seorang yang memiliki integritas yang sangat tinggi dan seorang yang sesungguhnya seorang elit yang tidak elitis. Dan beliau adalah sosok yang bagi kami, bagi saya pribadi adalah sosok yang penuh dengan keteladanan karena kesederhanaan beliau, karena sikapnya yang bersahaja, sikapnya yang terbuka, egaliter, dan inklusif. Sehingga Buya bisa dekat dengan siapapun dan bisa diterima oleh siapapun. Kami banyak belajar dari Buya Syafi'i Ma'arif bagaimana menjadi seorang yang punya visi dan punya prinsip dan senantiasa teguh di dalam membela kebenaran, dan kemudian menjadi seseorang yang bagaimana dengan kesederhanaan tetap memiliki pengaruh yang sangat besar. Seorang yang dihormati bukan karena gemerlap harta benda yang dimiliki, tapi seorang yang dihormati karena justru kesederhanaan, kebersahajaan, dan karena integritas kepribadian yang bisa kita saksikan dalam hidup sehari-hari Buya Syafi'i Ma'arif. Baik, Pak Abdul, apakah Bapak mendapatkan informasi bagaimana nanti proses pemakaman dari Buya Syafi'i sendiri, Pak? Halo ya. Baik, Bapak apakah mendapatkan informasi nanti bagaimana proses dari pemakaman Buya Syafi'i? Ya, barusan saya kontak dengan PP Muhammadiyah di Jogja. Sekarang ini jenazah masih di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, sedang selesai untuk dimandikan, dan insya Allah nanti setelah sholat zuhur akan disolatkan di Masjid Gede, Masjid Kauman Yogyakarta, dan insya Allah nanti ba'da asar akan dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo. Beliau memang berwasiat kepada keluarga dan juga kepada kami di PP Muhammadiyah untuk pemakaman dilaksanakan di tempat yang memang beliau juga ingin ikut merintis ya pemakaman Husnul Khotimah tersebut. Baik, apakah nanti masyarakat Muslim atau juga masyarakat sekitar diperbolehkan untuk menghantarkan Bapak Buya Syafi'i atau pemakaman akan dilangsungkan secara tertutup? Kami sangat berbahagia apabila masyarakat yang memiliki kesempatan dan keluangan waktu untuk dapat mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tetapi tentu saja karena sekarang masih dalam suasana pandemi COVID-19, tentu semua tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, dengan segala hormat, kami memohon kepada masyarakat untuk rasa bela sungkawa dan simpati disampaikan dalam bentuk doa saja. Mohon didoakan agar Buya Husnul Khotimah diampuni segala dosanya, dan mohon sekali lagi untuk kepada masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat untuk tidak perlu mengirimkan karangan bunga karena masih banyak masyarakat yang jauh lebih membutuhkan. Doa bagi beliau sekarang ini jauh lebih bermakna, dan doa itulah yang membuat beliau insya Allah mendapatkan surga Jannatun Naim. Oke, Pak Abdul, sesama pengurus PP Muhammadiyah, ini pesan apa yang paling melekat kemarin sebelum menghabiskannya nafas terakhir oleh Buya Syafi'i? Saya tidak sempat ketemu ketika beliau beberapa kali dirawat di rumah sakit.
karena memang berbagai kendala karena posisi saya di Jakarta dan juga berbagai hal yang menyangkut kesibukan kami masing-masing. Tetapi kami terus mengikuti perkembangan kesehatan beliau dari tim kesehatan di PKU Muhammadiyah. Sebenarnya beliau beberapa hari yang lalu sempat diperbolehkan kembali pulang ke rumah karena kondisinya membaik. Tetapi sekitar tadi malam beliau kondisinya menurun. Dan kemudian tadi pagi sekitar jam 7 saya mendapat informasi bahwa beliau kondisinya kritis dan harus mendapatkan perawatan secara khusus, dan atas ya kehendak Allah, semua takdir Allah, beliau wafat hari ini jam 10.15 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Baik, Pak Abdul, apakah masih ada impian ataupun juga rencana dari Buya Syafi'i yang belum terwujud untuk bangsa dan negara kita, Pak? Ya, saya kira kecintaan beliau kepada Indonesia luar biasa ya. Dan bagaimana komitmen beliau untuk menjadikan Indonesia ini negara yang maju, negara yang adil dan makmur itu sangat luar biasa. Dengan segala permasalahan yang ada, beliau sempat mengatakan beberapa kali, dan saya kira mungkin teman-teman media juga mengikuti, beliau sangat berharap Indonesia ini harus tegak berdiri paling tidak 1 hari menjelang hari kiamat. Itu menggambarkan betapa beliau adalah seorang yang sangat mencintai Indonesia, yang sangat berharap bahwa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bersatu, dan bangsa yang berdaulat. Beliau memang sangat hero, bahkan mungkin juga sangat risau dengan keadaan bangsa selama ini. Tetapi itu semua tidak cukup dengan beliau hanya berkeluh kesah saja, tetapi beliau juga melakukan langkah-langkah nyata yang bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan bersama, bagaimana dedikasi beliau untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju. Oke, baik Pak Abdul Muti, kami kembali sampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Buya Syafi'i Ma'arif untuk satu Indonesia yang sangat kehilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, laporan langsung dari kediaman Buya Syafi'i Ma'arif di Yogyakarta akan kami lanjutkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.